Ya, selalu lupa. Mbak Novia Amanda. Nilai +1. Oke, lalu yang kita isi apa lagi? Setelah cash and bank-nya, kita pilih bank, lalu kita pilih tanggal. Jangan lupa tanggal. Tanggalnya tanggal 2 Januari 2018. Oke, lalu apa lagi yang harus kita isi? Akun perkiraan. Akun perkiraan yang di kolom cari atau pilih itu. Nah, kira-kira gimana teman-teman? Ayo, kok berhenti? Kan udah jelas loh. Apa akun perkiraannya? Kita bayarnya pakai bank. Terus akun perkiraannya? Hutang biaya, Bu. Satu aja coba. Barusan tumpuk-tumpuk. Siapa yang mau jawab? hutang dan biaya. Hutang biaya. Mbak Devi Ashari. Oh, Mbak Arlin mana ini kok hilang? Halo, Mbak Arlin? Sinyal stabil? Mohon maaf Bu, sinyal tadi jelek. Oke, nggak apa-apa ya. Lanjut Mbak, tadi Mbak Devi sudah ngasih info, kita isi ke akun perkiraan yaitu hutang biaya. Akun perkiraan. Nah, itu diisi, itu harus diisi. Karena itu tandingannya, kalau kita bayar pakai bank, banknya kredit, maka debitnya adalah hutang atau berkurang. Nilainya berapa sesuai dengan modul, silahkan diketik, jangan sampai salah, yaitu 12.500.000. Nah, catatannya nggak usah diisi, Mbak. Dikosongin aja. Oke, rincian pembayarannya udah hutang biaya. Sip, lanjut. Tanggalnya jangan sampai salah, 2 Januari. Oke. Nah, baru kita ke informasi lainnya. Info lainnya. Di situ ada catatan, silahkan diketik sesuai dengan yang di modul, yaitu keterangan. Pembayaran telekomunikasi yang sudah diakui pada bulan Desember 2017. Nah, kalau sudah, saya akan kasih informasi dulu. Informasinya yaitu di nomor bukti ini, kalian boleh ngeklik atau ngetik manual sesuai dengan nomor yang di pembayaran itu. 1102/2018 titik 01 titik 001 itu boleh. Atau mau
dibiarkan saja juga boleh, karena accurate akan merecord otomatis gitu ya. Jadi udah asal kita nulis tanggalnya sesuai, terus metodenya sesuai, ini akun apa, masuk ke menu mana, nanti otomatis akan terisi. Kalau mau diisi boleh, silahkan mau diketik manual boleh. Nah, tadi mau dibiarkan juga boleh. Kalau diisi manual, maka dia tadi ya nomor bukti 1102.2018.01.00.0001 misalnya gitu. Nah, tapi kan itu kelamaan ya. Nah, itu kelamaan kalau mau di-close nggak apa-apa, Mbak Arlin. Kalau mau dicuekin nggak apa-apa. Nah, diklik lagi pensilnya yang tadi, yang warna hijau. Nah, itu kan udah otomatis itu ya. Itu juga nggak apa-apa. Terus karena kita nggak pakai cek, maka nomor cek dikosongkan. Nah, setelah itu dilihat nilai di paling bawah. Nilai paling bawah udah ada 12.500.000 sesuai dengan yang di modul. Maka pilihannya sekarang mau di-save atau mau cetak. Kalau mau dicetak, kita bisa dapat 2. Save sekalian kita bisa lihat bukti transaksinya. Tapi kalau kita nggak mau lihat bukti transaksinya, asal nilainya sudah sesuai, kita langsung klik simpan. Nah, Mbak Arlin mau pilih mana? Mau milih simpan, kita nggak usah lihat buktinya, atau mau milih cetak, silahkan. Mbak Arlin pilih mana? Pilih simpan. Oke, disimpan. Nah, kalau sudah simpan, berarti nggak usah lihat buktinya ya. Nggak usah lihat buktinya, kita close. Sudah di-close pembayarannya. Nah, kita lanjut ke transaksi yang kedua. Jadi targetnya hari ini kita selesai untuk transaksi 1 sampai 15. Setelah Mbak Arlin satu nomor lagi ke dokumen transaksi selanjutnya, transaksi yang kedua yaitu tanggal 3 Januari 2018 perusahaan melakukan pembelian secara tunai. Nah, kalau pembelian kita masuk ke mana? Siapa mau jawab nilai plus, nilai plus? Pembelian, Bu. Oke, Mbak Olivia Ninda. Nah, itu Mbak Arlin, pembelian. Lalu? Oke, terima kasih Mbak Arlin. Lalu faktur pembelian. Selanjutnya, pemasoknya diisi. Siapa pemasoknya sesuai dengan modul? Ayo, pemasoknya siapa itu? Pemasok tunai. Itu loh judulnya yang gede di dokumen 2.1. Nah, itu udah ada, tinggal klik pemasok tunai, tanggalnya jangan sampai lupa, tanggal disesuaikan. Kita isi 3 Januari 2018. Nah, ini saya ingatkan sekali lagi, nomor form itu sudah terisi dengan otomatis sehingga kita harus mengisi nomor fakturnya aja yang di kanan. Nomor faktur ada di modul nomor faktur. Berapa nomor fakturnya? Berapa Mbak Alivia tadi? Nah, udah diketik. 09987. Oke, Mbak Arlin, thank you. Selanjutnya, kalau sudah kita isi nomor faktur, maka kita harus mengisikan barang dan jasanya. Di kolom yang ada search-nya itu. Kita isikan ada tepung beras, gitu kan? Diisi semua. Nah, tepung beras, diisi semua itu kuantitasnya berapa? Tepung beras 50. Oke, benar bungkus, harganya 14.500. Terus ada diskon nggak? Kalau nggak ada,
PPN 11% dicentang. Total harganya berapa? Dicocokkan dulu 50 bungkus, diklik aja terserah di totalnya. Totalnya 725.000, sudah sesuai teman-teman? Nah, ini yang saya beri informasi juga, per 1 April 2022 PPN-nya berlaku 11%, bukan lagi 10%. Nggak apa-apa, ini format atau default atau template-nya accurate yang terbaru. Sehingga karena data kita data lama, data tahun 2018, ya sudah kita ikut template-nya aja. Yuk, silakan dilanjut. Nah, di bawahnya ada tulisan PPN, itu diklik warna hijau. Karena kita masih memberlakukan yang 10%, silakan tarifnya diubah ke 10%. Teman-teman yang lain mohon mengikuti. Sudah cocok pajaknya? Ada 10%, sebesar 72.500. Oke, nominalnya sama ya. Kalau sudah, ya kita lanjut ke kedua, yaitu tepung kanji. Tepung kanji silakan diklik, ya disesuaikan juga ke yang tadi itu. Di 10 yang ini, 10 bungkus, harga per bungkusnya 9.000. Kita klik jumlahnya, sudah cocok 90, oke. Kita lanjut. PPN-nya sudah cocok, 81.500. Ya, 2 barang. Kalau sudah, klik informasi. Jangan sampai lupa. Coba ada informasi yang harus kita isi. Nah, tanggal pengirimannya. Karena ini pembelian secara tunai, maka tanggal pengirimannya harusnya sama dengan faktur pembelian ya. Silahkan diklik 31/2018, ya. Lalu kena pajak, diklik pengirimannya. Nggak ada informasi ya ini ya. Dikosongin aja. Lalu nomor faktur pajaknya ada informasi nggak? Nggak ada juga. Alamat, oke. Syarat pembayarannya karena ini pembelian tunai, maka COD. COD, keterangannya ada yang diisi? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, karena dokumen ini menyangkut dengan dokumen 2.2 yang artinya langsung dibayar, ya kan? Maka silahkan jangan di-save dulu, tunggu. Di bawahnya ada apa lagi ya? Informasi tambahan ada lagi yang harus diisi nggak, teman-teman? Nah, di bawahnya itu coba diklik. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kembali ke yang atas sendiri, atasnya ke rincian itu silahkan diproses. Karena langsung dibayar ya. Silahkan diproses pembayaran. Ya, betul. Proses pembayaran silahkan ditunggu dulu, lalu kita pilih banknya, diisi banknya. Ini kita masuk ke dokumen 2.2 ya, karena langsung dibayar. Di sini dokumen 2.2 pembayaran melalui bank. Metode bayarnya tunai lainnya benar. Tanggal bayarnya tolong disesuaikan tanggal berapa kita bayarnya. 3 Januari 2018. Oke, sudah. Kalau sudah, nilai pembayarannya di-reload, dihitung itu. Nah, sudah cocok. Kalau sudah cocok, ganti lagi informasi. Ada yang harus kita isi nggak? Di Nah, silahkan diisi sesuai dengan keterangan di dokumen 2.2. Pembayaran.
Atas pembelian tunai. Nah, silahkan cek di bagian bawah nilai pembayaran dengan faktur yang dibayar sudah sama. Oke, kalau sudah, coba sekarang dicetak. Ya. Nah, ini satu yang kita cetak ya. Tampilannya sama kan dengan dokumen 2.2. Nah, itu kira-kira seperti itu nih. Kita coba yang dicetak. Kalau sudah dicetak, udah tahu, kita tutup aja. Sama ya, teman-teman ya. Ini contohnya. Oke, sekarang karena transaksi 2 dan 3 itu tidak ada hubungannya, maka bisa kita close semua tab yang terkait dengan faktur pembelian. Kita masuk ke transaksi yang ketiga, yaitu menginputkan nomor seri faktur pajak. Transaksi yang ketiga, tanggal 4 Januari, menginput nomor seri faktur pajak dengan detail informasi berikut ini. Silahkan kalau kalian mau ngetik nomor seri faktur pajak, kita bukanya di menu apa? Menu Smart Link Text. Coba dicari bawah. Nah, itu Smart Link Text. Lalu penomoran faktur pajak. Nah, ini dia. Ini langkah yang paling mudah karena hanya mengetik nomor yang ada di dokumen 3. Itu saja. 90118. Nah, itu diketikkan semuanya. Jangan sampai salah. 90118 123 itu ya, dari nomor sampai dengan nomor itu ya. 18123000900. Nah, itu karena depannya sama boleh di-copy kalau mau di-copy, kalau enggak ya silahkan diklik manual lagi. Di-blok dulu baru di-copy ya. Di-blok dari belakang di kursor. Nah, silahkan kalau mau di-copy lalu dipastekan di situ, tapi diganti 0093 kali. 1, 2, 3. Silahkan dicek ada yang kurang sesuai atau sudah sesuai. 9011812300993 kali 00900. Ya, sudah sesuai. Kalau sudah sesuai semuanya, langsung bisa kita save. Oke, itu dihilangin dulu, di close. Nah, kamu klik di luar itu, di luarnya itu masih keklik ya. Bisa diklik yang di luar itu supaya tidak merah? Atau diganti belakangnya, Mbak, diklik manual lagi. Diklik, yang 900 diketik ulang aja. 900 dihapus dulu, diklik lagi itunya. Diklik lagi bagian, iya, angkanya diklik lagi. Oke, harus mengulang, berarti nggak boleh di copy ya. 90118 123 02 kali 902 kali. Ya, sampai nggak ada warna merahnya. Kenapa masih ada warna merah? Diklik di utama mungkin kotaknya. Nggak usah dipilih, tetap utama, cuman ngeklik luar aja. Coba di save lagi, masih merah, masih nggak bisa nih. Coba di save. Nggak usah diganti lagi. (18) bener kok, 18 123.
silakan di save. Nah, sudah bisa. Angka tahun harus sama. Tadi ada yang berbeda kan, Mbak? Edit. Oke, data baru yang kedua dihapus, Mbak. Ini, yang di tab atas, bagian ini silahkan dihapus dulu, di close dulu yang ini. Ada 2 ini data barunya. Yang ini, yang terakhir yang dihapus. Ya. Nah, isinya 1 aja. Coba. Ya, manual aja coba 901 18 123 00 999 langsung di save. Ya, oke tadi ke double ya, nggak bisa dia kalau ngisi ke double. Sudah berhasil disimpan teman-teman, silahkan. Karena tidak menyangkut transaksi yang selanjutnya, maka langsung kita tutup. Ya, masuk ke transaksi yang keempat. Transaksi yang keempat ini dokumennya banyak sekali dan saling berhubungan. Ingat kalau saling berhubungan maka tidak perlu disimpan dulu, tapi kita proses sesuai dengan apa yang ditunjukkan di modul gitu ya. Lanjut sekarang tanggal 4 Januari 2018, CV Baking Cake melakukan pesanan pembelian dengan detail. CV Baking Cake melakukan DP dan dibayar dengan transfer back. Jadi ada 3 transaksi sekaligus antara CV Surya Sejahtera dengan Baking Cake. Yang pertama, kita terima pesanan penjualan dulu, maka kita akan pilih menu pesanan penjualan. Pesanan penjualan. Kita klik menu, silahkan yang mau nilai plus. Penjualan, Bu. Oke, terima kasih Mbak Dias Ayu. Karena judulnya pesanan penjualan, maka jelas kita masuk ke menu penjualan. Terima kasih Dias Ayu. Penjualan, lalu pesanan penjualan. Ya, dipesan oleh siapa Mbak Dias Ayu? Nah ya, baking cake. Tanggalnya kita sesuaikan, jangan sampai salah, 4 Januari 2018. Ya, IDR sudah benar. Lalu karena ini baru pertama jangan ambil ya. Kita harus input dulu apa aja yang dipesan. Apa aja yang dipesan. Tepung kanji 200. Di mana tadi? Diklik di mana ya? Nah, ya betul sekali. Silahkan diklik sesuai dengan modul, nama barang yang dipesan, apa saja. Ada 3 jenis. Pertama, tepung kanji. Tepung kanji, diklik tepung kanji. Nah, diisikan kuantitasnya. Kuantitasnya yang dipesan 200 bungkus, harga per bungkus sudah sesuai 17.850. Sehingga total harganya berapa? 3.570. Sesuai ya. PPN-nya dicentang karena kena PPN. Langsung kita klik lanjut. Oke. Setelah tepung kanji ada apa lagi teman-teman? Tepung ketan, Bu. Ya, terima kasih Mbak Dias. Yuk lagi Mbak Arlin, sesuaikan dengan modul ya. Sampai tepung tapioka.
Good. Ya, ini jangan sampai keliru. Sudah semua terisi? Ada yang belum terisi, teman-teman? Yang lain? Ya, perlu ditunggu atau mau ditinggal yang belum? Tinggal aja nggak apa-apa. Oke, tinggal ya. Lanjut, setelah itu jangan diklik dulu, kita pilih mana? Pilih mana? Ini dokumen 41 udah selesai. Terus kita pilih proses uang muka. Proses uang muka. Nah, ini adalah dokumen 4.2. Tunggu dulu. Nah, kita fokus ke dokumen 4.2. Kita ganti tanggalnya. Jangan sampai lupa tanggalnya dulu. Tanggal 4 Januari 2018. Oke, total pesanannya 16 sekian. Uang mukanya kita klik manual, bayar berapa itu uang mukanya. Si CV Baking bayar 8 juta. 8 juta. Nah, karena bukan penjualan tunai, maka netnya biarkan saja tetap net 60. Lalu ada lagi yang harus diisi, teman-teman? Nomor PO-nya. Nah, itu nomor PO-nya ada dari dokumen yang pertama. Kita punya nomor PO di dokumen 4.1 ya, ada nomor PO kan itu. PO strip baking garis miring 1187. Nah, setelah ini sudah terisi, kita pilih ya informasi. Jangan sampai lupa, setiap kalian lihat di dokumen ada kata-kata keterangan, maka informasi harus diisi keterangannya. DP untuk pesanan penjualan. Ya, kembali ke daftar tadi, Mbak. Di daftar ini, kalau pajaknya itu exclude dari uang muka, maka total termasuk pajak dihilangkan centangnya. Tetapi di dokumen ini, karena 8 juta itu sudah termasuk pajak, artinya pajaknya itu sudah ada di dalam situ, yang membayarkan adalah CV Surya Sejahtera, bukan dikenakan ke CV Baking Cake, sehingga total termasuk pajaknya itu harus kita centang. Pastikan semuanya ada tanda centangnya. Oke, nah kalau sudah clear, kita save atau kita proses. Mohon maaf, Bu. Bentar. Itu PPN-nya masih 11%. Oh iya, sorry. Terima kasih, Mbak Devi Ashari. Nah, ini dia. Kadang yang selalu mengingatkan aja juga nggak ngeh ya. Nah, PPN-nya harus 10%. Harus 10%. Wah, accurate itu susahnya di situ, harus teliti. Salah sedikit juga pasti akan repot nanti kita benerin. Ya, PPN-nya sudah sesuai 727.272. Thanks ya, Mbak Devi. Nah, kalau sudah clear, ini dokumen yang 4.2 clear nih. Tapi kan kita masih harus memproses yang dokumen 4.3. Artinya kita terima tanda terima pembayarannya ya kan? Sehingga kita klik proses. Nah, proses pembayaran ditunggu dulu. Ya. Dibayarkan melalui
yang di bawahnya CV Baking Cake, bank itu diisi? Bank? Ya, silahkan diisi bank karena dibayarnya melalui bank, metode pembayarannya transfer bank, tanggalnya dulu, tanggalnya disesuaikan yaitu 4 Januari. Kita terima 4 Januari 2018. Lalu reload untuk nilainya, nilai bayarnya. Nah, ini adalah bukti bahwa tadi kita yang nomor bukti nggak usah ngisi, itu pun nomor faktur akan keluar otomatis sesuai dengan nomor bukti yang udah otomatis gitu ya. Sesuai kan itu SI 2018 010001. Nah, itu kalaupun kita membiarkan nomor buktinya itu tetap otomatis gitu, nanti akan dokumennya nomor fakturnya akan sama. Nah, ya kalau sudah, silahkan cek paling bawah. Paling bawah nilai pembayarannya 8 juta, faktur yang dibayar 8 juta. Silahkan mau diklik save atau mau dicetak. Pilih salah satu, Mbak Arlin. Iya, ayo, nggak apa-apa. Nah, tunggu dulu kalau mau dicetak, itu sambil nge-save. Nah, itu silahkan diklik penerimaan penjualan aja yang default. Oke, sesuai dengan yang dokumen 4.2 ya. Tanda terima pembayaran itu memang biasanya buatnya manual, jadi di sini di accurate-nya nggak tentu ada. Saya belum pernah melihat yang formatnya seperti ini, tetapi formatnya kalau yang di accurate yang seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi formatnya seperti dokumen 4.2, tapi judulnya tanda terima pembayaran gitu. Mungkin ini format yang lama saat penyusunan soal itu, yang keluar tanda terima pembayarannya seperti ini. Mungkin yang di modul ya. Beda kan itu kan formatnya? Ya kan teman-teman? Template-nya beda ya, tanda terima pembayaran nggak apa-apa. Kita nggak usah hiraukan itu, yang penting nilainya sama 8 juta. Kita terima sudah include pajak. Oke, kalau sudah silahkan tutup. Mbak Arlin bertugas sampai transaksi yang ini nyambung nggak ya, yang kelima? 5, 6. Ya, Mbak Arlin sampai yang transaksi ke-6 ya, karena nyambung. Habis itu nanti gantian yang lain yang mau coba praktik sekarang. Yuk, di-close semuanya. Di-close semuanya. Karena yang transaksi 5 ini masih nyambung dengan yang tadi, ya kan? Nah, maka kita ulang lagi. Klik ke penjualan yang tadi ke CV Baking Cake, ya. Lalu pesanan penjualan, ya kan? Tadi kita mulainya demikian. Pesanan penjualan. Lalu klik yang hijau atau daftar. Yang hijau atas kiri. Nah, daftar kita sudah punya data pelanggan CV Baking Cake, keterangannya menunggu diproses. Silahkan diklik satu kali saja di bagian, nah itu. Kita buka lagi histori kita, karena barangnya sudah sama 200, 350, dan 200. Saat ini transaksi kelima yaitu pengiriman. Kalau mau kirim berarti kita pilih ambil atau pilih proses atau pilih simpan. Proses dong ya, masa ambil, ya kan? Proses pengiriman. Karena kita mau ngirim, sudah terima uang muka 8 juta, terus kita harus kirim. Ya. Pengiriman. Nah,
Pengiriman tanggalnya silahkan disesuaikan. Tanggal 5 Januari. Terus pengirimannya pakai kurir. Pilih kurir. Pengiriman ya. Tanda itu ketik manual karena belum pernah, klik kurir. Yes. Ya. Enter saja. Ya, itu juga nggak apa-apa. Kurir, kita sudah punya kurir. Lalu, apalagi yang harus diisi? Di situ ada keterangan. Keterangan. Ayo, apa? Kalau ada keterangan, kita klik ya info. Info di situ maka harus nomor PO-nya, nomor PO-nya silakan ada yang harus diisi. Oke, nggak ada juga, maka lewati FOB-nya. Ada yang harus diisi? Nggak ada, langsung ke keterangan. Pengiriman barang atas pesanan penjualan oleh CV Baking Cake. Ya, sudah pengiriman barang atas pesanan penjualan oleh CV Baking Cake. Kalau sudah, ini sudah selesai untuk bagian pengiriman. Nah, selanjutnya masih nyambung dengan transaksi yang keenam, yaitu perusahaan melakukan penagihan atas pengiriman pesanan pada CV Baking Cake. Sehingga, gimana? Langsung ke faktur. Silahkan klik faktur. Nah, di faktur ditunggu sebentar. Ya. Silahkan ganti tanggalnya sesuai faktur, yaitu tanggal 6 Januari. Tanggal 6 Januari, ya, jangan sampai salah lagi-lagi. Lalu klik infonya. I, ya. Di situ kita harus menyesuaikan tanggal kirim, ada nggak? Tanggal faktur udah cocok, 6 Januari. Nah, tanggal pengirimannya yaitu tanggal 5 Januari. Oke, sudah cocok. Total tidak, itu nggak termasuk pajak ya. Nomor PO adakah? Nggak ada. PPN-nya, yuk PPN-nya disesuaikan. Ya, PPN-nya 10%. Lalu, kalau sudah diisi ini, bisa lagi kita klik bawahnya, ada yang harus kita sesuaikan nggak? Yang di bawahnya I? Nggak ada. Lagi, di bawahnya lagi, di DP, ada yang harus disesuaikan nggak? Oke, sudah. Lanjut ke yang daftar, Mbak. Daftar paling atas, atasnya I. Oke, kita cek. Uang muka sudah ada, PPN-nya 1496250, cocok. Totalnya 16.458.750. Oke ya, bagian bawah ini sudah sesuai semuanya. Nah, kalau sudah, langsung ke coba diproses, ada pilihan apa? Pembayaran. Yes, silahkan diproses pembayaran. Ini lebih bayar.
Penerimaan penjualan. Coba ke faktur penjualan, Mbak. Jangan di-close dulu ya. Karena ternyata ini baru menagih ya, belum dibayar. Di yang hijau, daftar. Di daftar yang tanggal 6 Januari. Yes, itu diklik dulu. Di proses ada pilihan apa? Jangan, di save aja. Di save, ya, disimpan. Bisa nggak? Bu, itu Ya. klik ambil, terus ada format pengiriman. Itu bukan ya? Penagihan atas pengiriman pesanan. Ini udah masuk ke faktur, Mbak. Kalau pengiriman itu tadi waktu di dokumen nomor 5. Nah, sekarang kita ke proses penagihan. Di save bisa, Mbak? Bisa? Nggak bisa. Di penerimaan penjualan yang di atas itu diklik dulu, coba kita batalkan yang transaksi itu. Nah, ini karena tadi salah kan, harusnya kan belum dibayar. Itu tadi masih proses penagihan kan, yang dokumen 6 itu. Nah, itu di setting ada hapus nggak? Di setting tuh di sini. Nih, ini tanda setting. Nggak ada ya. Oke, nggak ada. Di close aja, Mbak. Penerimaan penjualannya juga di close. Yang lainnya jangan di close dulu. Ya, akan dibatalkan. Ya. Nah, ini silahkan di save. Bisa nggak? Oke, tetap nggak bisa ya. Kalau nggak bisa, berarti, Bu. oke, berarti ke penjualan, pesanan penjualan. Di menu, Mbak. Jangan di close, terus di menu penjualan yang di kiri ini. Jangan, yang di menu. Di menu sebelah kiri ini loh, Mbak, yang gede-gede. Yang gede-gede, paling kiri ada penjualan. Nah, penjualan. Terus penerimaan penjualan. Terus yang daftar hijau. Nah, ini diklik aja dihapus. Bisa. Coba diklik bisa nggak? Nah, di delete ini. Ini bayarnya 8 juta. Faktur tanggal bayarnya 4 Januari. Benar sih tapi ini ya. Bentar, Mbak. Ini uang muka. 4 juta bayar 8 juta. Oke lah, nggak apa-apa. Sementara kita lanjut dulu aja. Yang ini di close penerimaan penjualan, nanti akan ketemu saat kita ketemu transaksi yang berkaitan sama ini. Ini faktur penjualannya di hijau sudah terrecord belum? Pengiriman statusnya belum lunas, totalnya 16. Nah, itu diklik yang CV backing kick-nya, yang pengiriman barangnya.
Oke, faktur penjualannya. Kalau dicetak ketemunya kayak apa ya? Oke, 8, 2, 9. Oke, sama kok ternyata. Sama ya dengan dokumen 6. Silahkan dilihat. Oke, berarti nggak masalah. Sama aja. Oke ya, sama ya. Buktinya 16, 458, 750. Nilainya sama, silahkan ditutup. Berarti sudah clear dokumen 6, sudah clear semua. Silahkan di-close semua tab-nya. Oke, kita masuk transaksi yang ke-7. Terima kasih Mbak Arlin bantuannya hari ini. Silakan siapa yang akan melanjutkan yang tadi tidak ketinggalan. Ada yang ingin mencoba transaksi 7 sampai transaksi ke-11. Siapa? Volunteer? Nggak ada? Mau saya tunjuk? Supaya cepat selesai karena saya masih ada kelas yang lain. Ini saya nyambi statistika bisnis K1. Silahkan supaya cepat selesai. Siapa mau berlatih praktek? Mumpung saya pandu, atau kalau enggak saya biarkan kalian ngikut video gitu, nggak perlu saya pandu. Kalau nggak ada yang ingin praktek sekarang. Saya boleh, Bu. Oke, siap Mbak Dias. Silahkan share screen-nya di melanjutkan yang tadi. Oh, sorry, ternyata saya masih mute ya. Silahkan cek dulu hasilnya tadi terakhir, Mbak, di menu penjualan punyanya CV Baking Cake. Oke, faktur, Mbak. Ke penjualan, lalu di close aja. Di close faktur ya. Penjualan, pesanan penjualan, penerimaan penjualan. Terus di daftar hijau, yes, itu history ya. Itu data report. Nah, CV Baking Cake, silahkan diklik. Kita cek dulu. Ini uang muka sudah masuk ya. Sudah masuk. Sama berarti close. Close lagi, Mbak. Close tab. Close tab di atas. Lagi, kita cek lagi yang terakhir penjualan. Pesanan penjualan. Oke, history hijau. Terus ke CV Baking Cake. Silahkan diklik. Oke, PPN sudah cocok. Ya, sudah cocok ya nominalnya ya. Dengan yang dokumen 6, maka silahkan di-close. Kita lanjut ke
Bentar, saya sambil buka kelas habis ya. Lanjut ke transaksi ke-7. Silahkan dibaca soalnya, Mbak. Transaksi ke-7 tanggal 8 Januari 2018 perusahaan melakukan penjualan tunai kepada toko kue Sehati. Berarti Ibu ini masuk ke penjualan. Yes, silahkan penjualan tunai ya di YouTube. Oke, penjualan, faktur penjualan. Ya, silakan Mbak. Pelanggannya diisi kue Sehati. Yes, kue Sehati. Tanggalnya jangan lupa tanggal 8 Januari 2018. Tanggal 8 Januari 2018. Yes. Terus setelah itu barangnya yang dijual apa aja? Silahkan diklik tepung terigu. Mana tepung terigu? Kuantitasnya 200. Harganya 35.700 sudah cocok. Totalnya silahkan diklik. Ya, 7140. Cocok ya. PPN-nya dicentang, lanjut. Selanjutnya apa, Mbak? Benerin PN ya. Tarif 10%. Sudah. Benarkah 714 sehingga totalnya 7854. Ya, ini selesai untuk dokumen 71. Tapi kan masih ada dokumen 72 yaitu tanda terima pembayaran sehingga langsung kita proses pembayaran. Ya. Silakan ditunggu. Nah, sudah, Bang, diisi apa? Kita bayar, kita terima melalui bank. Iya, metode pembayarannya transfer bank. Tanggalnya 8 Januari 2018. Iya, 8 Januari. Oke. Reload. Nah, oke, sesuai ya. 7854. Ya, sudah cocok nilai pembayaran dengan faktur yang dibayar. Silahkan pilih cetak atau save, Mbak. Mau dicetak atau mau di-save? Cetak. Oke, kita mau lihat tanda terima pembayarannya. Ya, default. Ya. Demikian yang 7.2 transaksinya selesai. Terima kasih Mbak Dias ya. Silakan ditutup. Kita masuk ke transaksi selanjutnya yaitu transaksi ke-8. Transaksi ke-8. Pihak gudang meminta persediaan dengan detail sebagai berikut. Tanggal 9 Januari. Kita masuk ke menu persediaan. Terus ke permintaan, ya kan? Kita minta atau gudang minta, berarti permintaan. Silahkan diklik minta barang. Terus tanggal 9 Januari 2018, tipe permintaannya beli barang, sudah cocok. Ya, kalau sudah, silahkan diisi barang yang diminta apa aja itu. Tepung tapioka. Tepung tapioka.
Kuantitas, tanggal dimintanya, benar ya, 9 Januari. Kuantitasnya minta 50 bungkus. Tepung tapioka minta 50 bungkus. Oke, lanjut. Tunggu dulu ya, biar dia loading gitu, Mbak. Udah muncul tepung tapioka. Oh, sinyalnya kurang bagus kah? Nah, sudah muncul. Sudah muncul, baru tambah lagi tepung maizena. Tepung maizena minta 100 bungkus. Oh, tanggal dimintanya ternyata beda. Nggak apa-apa. Yuk, tepung maizena dulu. Nanti tepung tapiokanya kita benerin. Tepung maizena. Nah, itu dia bawah. Maizena. Oke, tanggal dimintanya ternyata tanggal 10. Kuantitas yang diminta 100 bungkus. Silakan dilanjut. Nah, itu tapiokanya dibenerin dulu, diklik 1 kali aja, klik kiri. Bisa nggak? Nah, itu kan tanggalnya dibenerin, nggak usah cepet-cepet Mbak kliknya. Nah, biar temennya bisa pada ngikutin ya. Oke, dilanjut. Oke, sudah cocok tanggal diminta? Ya. Kalau sudah cocok, maka kita save. Oh iya, sorry. Informasi nggak ada ya? Nggak ada. Langsung save aja. Di-save dulu. Setelah itu, perusahaan melakukan PO atas permintaan pembelian pihak gudang tanggal 10 Januari. Nah, berarti silahkan di-close dulu permintaan barangnya karena kita sudah melakukan PO. Kita masuk ke pesanan pembelian. Mana itu? Ya, pembelian. Itu dokumen 9 ya. Dokumen 9, pesanan pembelian. Silahkan diklik. Nah, pesanan pembelian tanggalnya 10 Januari, sudah benar. Nah, itu lalu kita pilih ambil, ya kan? Tadi kita udah nyimpen data yang mau kita pesen, nggak usah klik lagi, langsung ke ambil. Ambil dari permintaan. Mana? Permintaan. Ya. Permintaan tadi ya, yang kita input barusan ya, sebelum ini. Nah, silahkan cari permintaannya. Silahkan dicari permintaannya. Tuh, PR 2018 tanggal 9. Nah, dah itu diklik. Diklik, oke ya, sudah otomatis data terinput. Silahkan dilanjut. Tunggu dulu. Nah, ini dia. Sudah ada pesanan 100 bungkus. Ya, informasinya diisi dulu. Informasi ya. Informasi tanggal pengirimannya tanggal berapa? 10 Januari, jangan sampai lupa diubah. Oke. 10 Januari. 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 10
Ya, lalu apalagi yang mau kita isi keterangannya? Silahkan. Keterangan PO atas permintaan pembelian gudang. Ya Mbak, PPN-nya diubah dulu. Oke, lalu apalagi harganya Mbak? Harganya ini di-input secara manual sesuai dengan yang di modul harganya 7.000 untuk tepung tapioka. Harganya per unit 7.000. 1, 2, 3. Diklik totalnya 350. Oke, silahkan dilanjut. Begitupun dengan harga tepung maizena, itu harganya 12.000 per bungkus. Silahkan diklik manual. Di sini kliknya manual ya, khusus untuk pesanan penjual, pesanan pembelian ke pemasok. 1.200.000 sudah cocok, PPN centang, lanjut. Apakah sudah sesuai untuk nominalnya? 155 PPN-nya, totalnya jadi 1705. Oke, dokumen 9 sudah ya, silahkan kita proses lalu ke bentar. Ini pesanan pembelian. Di save dulu berarti ya. Di save dulu. Kita masuk ke transaksi yang ke-10. Sekarang buka transaksi ke-10. Perusahaan menerima barang atas pesanan. Oke, ini udah di close ya tadi ya. Ternyata masih ada lanjutannya. Maka ya udah, kita balik lagi ke tadi, ke pembelian. Pembelian, lalu pesanan pembelian. Pesanan pembelian diklik yang hijau ya. Kita lanjutkan, ternyata transaksi 10 masih berhubungan ya. Silakan diklik lagi itu transaksinya. Iya, lalu proses terima. Proses, nah penerimaan. Ya.
karena dokumen 10 itu perusahaan menerima barang atas transaksi sebelumnya. Diklik proses penerimaan. Ditunggu dulu ya, diganti tanggalnya. Apapun yang bisa diganti, silakan diganti sesuai dengan contoh yang di modul tanggal 11 Januari 2018. Nomor terima 009876. Di dokumen 10 ya, 009876. Lalu apalagi yang harus diisi? Info, karena ada keterangan. Jangan sampai lupa, infonya harus diisikan. Infonya diisikan tanggal sesuai, FOB oke, PO atas. Nah, itu keterangannya. Keterangannya di sini sudah barang atas PO ya. Silahkan diganti saja barang atas PO. Tanggal 10 Januari. Nah, karena dokumen ke-11 ini masih nyambung juga dengan yang tadi, untuk tanggal pengiriman karena nggak ada, surat jalan ya. Penerimaan barang. Coba ke tanggal kirimnya sama. Sama sesuai dengan surat jalannya itu diganti dulu 11 Januari. Terima kasih Mbak yang ngecat nih, siapa ini? Mbak Ahya. Terima kasih Mbak Ahya, sesuai di dokumen 10 ya. Tanggal penerimannya sama 11 Januari 2018. Karena nyambung ke dokumen 11, maka silahkan dokumen 11 tuh faktur pembelian kan, silahkan langsung klik faktur sebelum kita lanjut. Silahkan diklik faktur pembelian. Tunggu dulu. Nah, ini dia fakturnya. Tanggalnya disesuaikan dulu, 12 Januari 2018. Bentar ya, saya nyambi kelas juga ya. Silahkan, ntar sambil ngecek-ngecek.
Oke, mohon maaf, saya nyambi kelas matematika. Statistika. Yo, lanjut ini sampai mana tadi? Pembelian, dokumen 11. Dokumen 11, kuantitas 50. Oke. Nominalnya udah sama. No fakturnya udah diisi, ya benar, invoice trip buka 2018-09. Informasi nggak ada yang diganti lagi ya, Mbak? Udah oke ya? Kalau udah, ya oke. Tanggalnya tuh, tanggal pengirimannya disesuaikan, tanggal ya 12. Oke, kalau sudah silahkan dicetak atau disimpan. Ini udah cocok kok, nominalnya udah cocok. Oke, sudah? Silakan. Kita lanjut ke transaksi 12. Disimpan atau dicetak? Boleh. Total termasuk pajak nggak dicentang karena PPN-nya dibayar oleh bersangkutan. Ya, oke, sudah disimpan atau dicetak. Kita lanjut ke transaksi yang berbeda, yaitu penjualan tunai. Mbak, lanjut aja ya, karena sampai 15 kita akhiri daripada nanti kelamaan. Mbak Dias ya, tetap ya. Oke, di close semua Mbak Dias. Masuk ke transaksi 12. Transaksi 12, kita cepet aja karena udah mudeng ya. Kalian udah bisa mengikuti lah, hari ini harus selesai nih transaksi 15. Melakukan penjualan tunai, maka penjualan. Oke, terus itu buktinya apa? Bukti faktur penjualan. Faktur penjualan yang langsung otomatis dibayar karena tunai ya kan. Pelanggannya siapa? Roti seberang ya kan, sesuai dengan dokumen 12.1 yaitu roti seberang. Roti seberang. Terus tanggalnya 13 Januari, jangan sampai lupa 13 Januari. Barangnya diklik, apa aja itu? Tepung beras sama tapioka. Tepung beras, klik dulu. 500 kuantitasnya. 500 kuantitasnya. Harganya sudah cocok. Oke, itu ada diskon. Diskonnya diklik di RP-nya aja karena bentuknya bukan persen melainkan rupiah. 787.500. Silakan diklik 787 di rupiahnya. 787.500. Ya, totalnya diklik lagi. Ya, sudah sama. Langsung lanjut. Ya. Lanjut, input lagi tapioka. Tapioka kita jual 200 unit. 200 unit harganya sudah cocok. Langsung total harganya diklik biar berubah. Ya, sudah cocok. Lanjut lagi. Kalau sudah lanjut, apa Mbak Dias? Kita, teman-teman, gimana? Nah, PPN. PPN-nya harus disesuaikan, PPN-nya tarif 10%. Kita lihat nominalnya, apakah sudah sama? Ya, kalau sudah sama, maka info lain perlu diisi enggak? Keterangan. Nomor PO, ada enggak? Enggak ada. Tanggal faktur. Oke, benar. Tanggal pengiriman. Nah, itu 13 Januari 2018. Ini COD ya berarti ya. 13 Januari 2018. Syarat pembayarannya kita ganti COD. Net 60-nya diklik. Nah, diganti COD. Klik aja Mbak. Itu atas sendiri Mbak tadi. Nah, iya pinter. Keterangannya diganti penjualan secara tunai. Diketik sendiri. Penjualan secara tunai. Kenapa COD ya? Karena penjualan tunai. Jadi nggak pakai sistem kredit.
Nah, kalau sudah, langsung ke proses bayar, karena transaksi selanjutnya 12.12 yaitu pembayaran. Oke, tunggu dulu. Ditunggu disesuaikan lagi. Silahkan kita pilih penerimaan melalui bank, sehingga atas itu ya, cari atau pilih. Nah, tadi sama persis ya. Terus transfer bank metodenya, lalu tanggalnya dulu, karena kalau tanggal nggak disesuaikan nanti saat reload nggak akan keluar nominalnya yang sama. Tanggalnya disesuaikan dulu, 13 Januari 2018, 13 Januari 2018, lalu reload. Nah, itu angkanya otomatis pasti akan sama di tanggal itu gitu ya. Sudah cocok 1962. Oke. Kalau sudah silahkan di save atau dicetak. Lanjut ke saya. Oke, lanjut di close semua karena transaksi 13 mengenai pelunasan piutang. Nah, ini yang tadi nih. Yang kita bingung tadi itu. Saya terutama karena saya mungkin bahasa salah pencet. Ya. Selanjutnya, pelunasan piutang CV baking cake. Maka kita harus, piutang itu kan berarti karena penjualan kredit ya. Kita akan pilih ke penjualan ya kan, karena terjadi akibat penjualan kredit. Ya, penjualan, lalu penerimaan penjualan, lalu diterima dari pelanggannya, CV baking cake, diklik dulu, CV. Diketik dulu CV baking cake atas sendiri tadi. Nah, oke. Lalu kita terima dari bank, metode bayar, cek atau giro, Mbak. Cek atau giro, nomor ceknya ada ya di situ ya, nomor ceknya BG 991188. BG 99 itu ya di dokumen ke-13 ada kan di modul di bawah telah terima pembayaran cek giro sebagai berikut. Ganti Pak. Oke benar. BG 991188. Ya, oke. Kalau sudah terus tanggal bayar kita ganti dulu supaya keluar tanggal bayarnya berapa itu? 15 Januari 2018. Tanggal ceknya, tanggal cek itu tanggal cair 31 Januari 2018. Oke, terus cari atau pilih, ambil data. Yuk, ambil data. Diambil dulu datanya. Nah, ambil data yang totalnya yang kita pilih kan itu kan 13 juta sekian ya kan? Berarti yang dicek yang itu aja, yang pertama. Yang no factor yang kedua di uncheck atau dihilangkan ceknya. Jangan sampai salah ya teman-teman, modul dokumen 13 itu cuma terima bayar 13 juta, yang 8 juta belum. Jadi yang dicek cuma yang pertama, yang terutangnya 13.478.000 sesuai dengan modul. Oke, dilanjut. Kalau sudah dilanjut, silahkan sekarang di-reload. Nah, di-reload RP-nya. Otomatis akan sama dan pasti bawahnya juga akan jadi sama. Nilai pembayaran dengan faktur dibayar akan sama, ya kan? Nah, karena sudah selesai, yang ini silahkan bisa cetak atau simpan, pilih salah satu.
mau dicetak atau disimpan sama aja. Silakan pilih salah satu. Sudah sesuai, sudah berhasil disimpan. Transaksi ke-14 sudah bukan tentang piutang lagi. Kita sudah ganti bikin promo, sehingga itu di close aja, nggak guna yang atas. Nah, historinya di close. Sekarang kita bikin promo tanggal 16 Januari. Kalau bikin promo, maka kita harus menambahkan di kategori barang atau jasa kita, yaitu promo. Sehingga klik di persediaan. Bu. Iya, Mbak Novia Amanda, semangat sekali. Betul sekali, kita ke persediaan. Ingat kan dulu kita bikin barang jasa itu waktu awal kemarin kan di persediaan. Nah, ini juga sama, persediaan barang dan jasa, diklik persediaan barang dan jasa, barang dan jasa. Nah, oke, yang warna biru ya, barang dan jasa. Nah, ini harus kita isi nih. Jadi ada umum, penjualan, pembelian, saldo. Nah, ini harus kita isi. Kenapa? Karena kita mau nambah barang jasa kita. Silahkan kategori barangnya diisi dulu. Namanya, nah, itu nggak ada ya, tepung sama umum. Nggak ada. Kategori barangnya kita pilih yang umum. Karena ini diskon ya. Diskon. Terus habis itu barang dan jasa jelas, nama barangnya. Nah, ini di sini harga promo. Promo tepung murah. Tuh. Namanya ngetik sendiri, promo tepung murah. Mau pakai huruf kecil, mau pakai huruf besar, silahkan. Promo tepung murah. Sesuai dengan yang ini ya, di dokumen 14. Jenis barangnya grup. Silahkan diganti persediaan menjadi grup. Jenis barang, grup. Diganti dulu, Mbak. Jenis barang, di bawahnya tepung murah itu. Nah, betul sekali, pinter Mbak Dias. Grup. Karena apa? Karena ini kita jualannya banyak kan dalam satu promo. Satuannya silahkan diganti dengan satuan paket. Kalau grup pasti hubungannya dengan paket. Ada? Dicari coba paket PAKET, diklik manual. Kalau nggak ada, input baru aja, nggak apa-apa. Paket. Oke, sudah ada paket, maka selanjutnya ke penjualan atau pembelian di sampingnya. Silahkan diklik. Nah, itu ada nggak diskonnya? Nggak ada ya? Nggak ada diskon ya? Oke, kalau nggak ada diskon, maka ke PPN-nya. Harga belum termasuk PPN. Berarti kita tambahkan sendiri di situ, diklik PPN-nya. Karena kita mengenakan PPN kan nanti berarti. Ya itu diklik aja. Ada kan pajak pertambahan nilai. Diklik. Ya, nah gitu Mbak. Benar sekali. Dah, gitu aja. Oke ya. Itu artinya, karena ini tulisannya di dokumen 14 ada tanda kurung kan, harga promonya 5 juta, tapi harga belum termasuk PPN. Berarti kita harus menambahkan fitur PPN, supaya nanti yang beli bayar PPN-nya sendiri gitu ya. Kita nambahkan fitur PPN, nggak ada diskon, ya tetap 100% dasar pengenaannya. Lalu rincian grup. Sebelahnya, rincian grup. Nah ini, apa aja nih yang kena, yang di dalam promo tepung murah ada apa aja? 100 bungkus tepung terigu, berarti tepung terigu ya kan? Tepung terigu. Ya, silahkan 100 bungkus. Dilanjut, ada lagi tepung kanji 50. Iya, betul sekali.
50, lanjut. Nah, terus lain-lain ada lagi nggak yang harus diisi di kolom lain-lain? Akun? Di akun juga nggak ada ya? Oke, nggak ke umum lagi Mbak. Coba dicek lagi ada yang kelewatan nggak? Ke umum. Ke penjualan? Oke. Bentar ya. Saya nyambi kelas bentar, tunggu. Oke, harga dihitung lanjut ya Mbak, yang tadi itu belum selesai ya. Harga promonya belum masuk 5 juta, silahkan diklik harga dihitung dari rincian grup itu, dihilangkan dulu. Yang tadi Mbak, di penjualan atau pembelian, nah bentar ya, harga dihitung rincian grup ceknya diilangin. Dev, harga, nah itu diilangin, kita isi manual harganya, iya buka. Isi manual harganya 5 juta. 5 juta, 5 juta. Oke, per paket sudah ya. Itu sudah masuk semua data yang di sini. Kalau sudah sampai ke sini ada yang ketinggalan nggak teman-teman? Ini jangan sampai lupa karena promo itu kan kita yang nentuin harganya. Jadi harga dihitung dari rincian grup itu di uncheck atau checklistnya dihilangin. Terus kita input manual harganya 5 juta. Karena terserah kita kan kalau kita bikin promo mau kasih harga berapa kan terserah kita. Jadi harganya input manual 5 juta. Oke, kalau sudah silahkan di-save. Selesai untuk yang dokumen ke-14. Lanjut yang terakhir, alhamdulillah hari ini berarti ini yang terakhir, yaitu dokumen ke-15. Ada 2, 15.1 dan 15.2. Silahkan di-close karena tidak ada hubungannya dengan promo ya Mbak ya. Lanjut ke tanggal 17 Januari, Roti Seberang tertarik untuk melakukan pembelian paket promo. Nah, karena ada yang tertarik beli, otomatis kan kita menjual, ya kan? Silahkan untuk yang dokumen 15, kita klik apa? Penjualan. Penjualan terus apa? Langsung dong faktur penjualan. Cocokin aja sama yang digambar itu kan. Penjualan, faktur penjualan. Pelanggannya siapa? Roti Seberang. Klik aja manual Seberang gitu pasti keluar kok sebenarnya. Ya, Roti Seberang, terus tanggalnya jangan lupa diubah Januari tanggal 17 tahun 2018. Ya, kalau sudah kita isi barangnya, beli promo tepung murah, ya kan? Dia beli promo tepung murah sebanyak 2 paket. Sebanyak 2 paket, harganya 5 juta, terus PPN-nya juga kena, berarti dilanjut.
Nah, sebelum lupa, ya PPN-nya diubah dulu ya. Daripada nanti terlupa, PPN-nya diubah 10%. Silahkan input lagi. Oke, tepung terigunya udah otomatis kok ya itu ya. Karena paket kan, udah ya. Sudah, harganya cocok, PPN-nya 10. Kalau sudah, nah jangan sampai lupa itu ada keterangannya ya. Infonya harus diisi. Nomor PO ada nggak nomor PO? Nggak ada. Kena pajak, tanggal faktur pajaknya benar. 17 Januari. Nah iya, tanggal pengirimannya juga 17 Januari karena ini tunai. Iya, COD ya. Tanggal pesan sama tanggal kirim sama. COD, keterangannya diisi penjualan tunai promo. Oke, bagus. Kalau sudah, ini kan udah selesai, balik ke daftar lagi Mbak, ke yang atasnya sorry, jangan diproses dulu. Nah, di bawah itu udah oke ya. Di bawahnya udah oke, PPN-nya udah kena, total udah kena. Kalau nggak ada transaksi yang terkait dengan itu kan kita save atau kita cetak. Tapi kan di dokumen 15.2 itu kita langsung terima pembayaran. Berarti kita harus proses pembayaran, ya kan? Silakan diklik proses pembayaran. Tunggu dulu. Nah, di sini disesuaikan kita terima dari bank, metode pembayarannya transfer bank sesuai dokumen 15.2. Lalu tanggalnya jangan sampai lupa sesuaikan dulu 17 Januari 2018, baru kita bisa reload. Nah, oke kan otomatis ya, asal tanggalnya udah diganti dulu, pasti reload itu angkanya akan sama gitu. 11 juta, 11 juta. Udah cocok ya bawah itu ya, nilai pembayaran 11 juta, faktur dibayar 11 juta. Kalau sudah, silahkan disimpan atau dicetak, pilih salah satu. Oke, mau dicetak sama Mbak Dias. Nah, ini dia. Tanda terima pembayaran sebesar 11 juta. Sama dengan dokumen 15.2 ya. 15-2. Oke teman-teman, hari ini sekian dulu. Sudah selesai transaksinya sampai 15. Besok hari Kamis, karena hari Jumat udah cuti dan kebanyakan udah nggak mau kuliah, sehingga hari Kamis harus kita selesaikan untuk transaksi 16 sampai 30. Ini ada waktu sekarang dari hari Senin sampai hari Kamis. Silahkan kalian benahi dulu atau yang tertinggal silahkan ikuti videonya dulu. Yang tidak tertinggal alhamdulillah kalian tinggal baca-baca yang transaksi selanjutnya sambil latihan di database kalian sendiri gitu ya, yang bukan saya buatkan. Kalau mau latihan dulu nggak apa-apa biar nggak kagok. Kalau memang nggak mau latihan, ya udah tunggu teman-temannya yang masih ketinggalan atau belum mengerjakan yang transaksi 1-15 yang hari ini sudah kita bahas. Gitu ya teman-teman. Sehingga nanti saya kabari lagi di grup hari Kamis untuk K2 nanti jam berapanya gitu. Yang penting bukan pagi karena yang jatah pagi nanti K3. Itu teman-teman. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak ada pertanyaan? Terima kasih Mbak Arlin dan Mbak Dias hari ini sudah membantu saya dengan lancar. Ini ya, kita kuliahnya lama banget karena memang accurate ini 15 transaksi aja kita udah lebih dari hampir 2 jam lebih ya. Jadinya ya memang agak lama, nggak apa-apa. Yang penting selesai sesuai dengan target. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri dulu perkuliahan pada siang hari ini. Sampai ketemu di mata kuliah selanjutnya, yaitu Statistika Bisnis ya. Halo? Halo? Baik, Bu. Ya.
Saya kira udah pada hilang ini, tinggal nama-namanya aja nih. Ya, kalau sudah saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.